bisa mati kalau tidak segera aku tolong. Tolong Nyai, cari dia. Terima kasih. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya, mengusir anak yang tidak berdaya. Tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini, untuk beberapa tahun ke depan, ketika nanti Wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya. Kisah diawali di kerajaan Kalinggapura, ketika perang besar telah usai dan kini sang pangeran Danurweda sedang berbicara empat mata dengan Lokahita. Di kala itu, Pangeran Danurweda pun meminta Lokahita untuk segera membawa pergi Syudawirat dari kerajaannya. Karena sang pangeran tidak ingin ada dendam di kemudian hari pada diri Syudawirat atas kematian biungnya Nilasaroya di medan pertempuran dalam memerangi Kalinggapura tempo hari. Lokahita, saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan, Syudawirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Pangeran Danurweda pun memberikan bekal uang yang lumayan banyak, guna untuk biaya hidup Lokahita dan Syudawirat di luar sana. Kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari, untuk membesarkan Syudawirat, sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Akhirnya mereka berdua beranjak pergi dari kerajaan Kalinggapura. Syudawirat di kala itu yang sudah betah tinggal di sana pun terpaksa harus meninggalkan tempat tersebut dengan membawa jantrik kesayangannya. Ayo Wirat, kita mau berangkat. Mana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat Wirat. Boleh. Iya boleh. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan Ki Kangsadewa yang sedang mabuk berat ciu bekonang di sebuah warung kawasan Kalinggapura. Ia tidak ingin diganggu-gugat dan akan berada di sana sampai pagi. Karena dia sedang menunggu informasi hukuman teman-temannya yaitu Kilegawa dan Gendrayana yang akan dilaksanakan hari esok di kerajaan Kalinggapura. Maaf Tuan, sudah mau tutup. Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan, Kangsadewa yang pada saat itu pun memikirkan nasib teman-temannya dan ia merasa sangat geram atas pertempuran di Kalinggapura yang menyebabkan teman-temannya tersebut ditawan di sana serta tewasnya Citra Denjik dalam peperangan itu. Ia pun berencana akan segera membebaskan Kilegawa dan Gendrayana yang sekarang sedang menjadi tawanan di Kalinggapura tersebut. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuan. Ya sudah sana. Iya. Dan tibalah di keesokan harinya, di Kalinggapura di area alun-alun depan istana. Kini para pemberontak Giriwara yang tertangkap pun akan diadili dengan hukuman mati. Orang itu nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalinggapura. Atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman kepada mereka. Dan di saat itu juga ketika hukuman mati akan segera dilaksanakan, dengan tiba-tiba Kangsadewa pun datang menyelamatkan Gendrayana dan Kilegawa. Mereka bertiga pun secepat mungkin langsung melarikan diri dari sana mencari tempat yang aman. Awas, asap racun! Kalian masing-masing berhutang 1 nyawa padaku. Setelah lolos dari hukuman mati itu, mereka pun sejenak berbincang-bincang atas kesaktian yang dimiliki Durgandini bisa mengalahkan Angling Dharma. Mereka bertiga bertanya-tanya atas Durgandini yang bisa menggunakan ajian terlarang rentah gunung milik Pangeran Suryapati. Setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma.
Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai aji rengka gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kita kembali lagi ke Shudawirat dan Lokahita setelah kepergiannya dari Kalinggapura. Di malam itu mereka berdua sedang menyusuri jalan Buna menuju ke rawa bangkai kediaman Durgandini. Demi mencari informasi Nila Saroya biungnya Shudawirat, apakah masih hidup atau benar-benar sudah meninggal. Di kala itu, ia melewati sebuah desa dan bertanya pada Ki Lurah setempat untuk menanyakan lokasi rawa bangkai yang akan ditujunya. Hingga mereka berdua pun dipersilahkan untuk makan malam dulu di sana sembari berbincang-bincang mengenai rawa bangkai. Kesana itu mau apa? Mau mencari biung anak ini, Mbok Lurah? Sambil menghidangkan makanannya, Ki Lurah pun menceritakan tempat tersebut yang konon dianggap sangat angker dan cuma dihuni oleh binatang buas dan seorang pendekar sakti yang kejam bernama Nyai Durgandini. Rawa bangkai itu hanya dihuni oleh seorang pendekar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgandini. Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya... Nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Setelah dari perjamuan makan malam itu, mereka pun lantas segera menuju rawa bangkai yang sudah diberi petunjuk oleh Ki Lurah tersebut. Sementara itu para begundal Kangsa Dewa, Gendrayana dan Ki Legawa yang telah kembali berkomplot bersama, kini rencana mereka bertiga akan mencari Nyai Durgandini guna menyusun strategi selanjutnya. Dan di saat sedang mengobrol, tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan ada seorang gadis yang melintas dengan kudanya. Lalu mereka pun langsung menghentikan kudanya, dan ternyata gadis penunggang kuda itu adalah Galuh Parwati. Kita ketemu lagi anak manis. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang kamu akan jadi santapanku anak manis. Kurang ajar. Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Gendrayana pun dengan genitnya menggoda Galuh Parwati. Hingga akhirnya Galuh pun melawan dan bertarung dengannya. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun? Sama orang tua kok petakilan seperti itu? Cahayu. Tidak lama kemudian di saat Galuh sedang diganggu oleh para begundal-begundal itu, tiba-tiba datanglah kembali manusia bertopeng seperti tempo hari menyelamatkan Galuh dari serangan mereka. Gusti Prabu! Kalian pasti heran. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kubunuh saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu memang pendekar sejati. Dan pada akhirnya manusia bertopeng itu pun membuka topengnya, hingga Galuh pun terpana. Serta para bebundal di sana pun kaget melihat orang yang dibalik topeng tersebut adalah Empu Mahasura. Ki Legawa pun lantas langsung mengatakan kepada Mahasura bahwa tidak mau berurusan dengan perguruan Sugaluh. Dan ia pun meminta maaf atas kelancangan Gendrayana yang mencoba menggoda Galuh Parwati. Mahasura, aku tidak mau berurusan dengan perguruan. Maafkan kelancangan sahabatku ini. Lalu Empu Mahasura pun memperingatkan kepada begundal-begundal itu, kalau mereka bertiga juga mengganggu Suliwa dan Angling Dharma, maka ia juga harus berhadapan dengan Mahasura. Kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku. Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku. Ngerti? Aku dengar bicaramu, Mahasura. Mahasura pun lantas juga berpesan kepada mereka bahwa dirinya sedang mencari Durgandini dan akan membunuhnya. Bilang pada Durgandini, katakan, aku mencari dia dan akan tubuhnya. Dan akhirnya mereka bertiga pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Empu Mahasura dan Galuh Parwati pun akhirnya saling melepas rindu. Galuh pun tidak menyangka akan bertemu boponya di tempat tersebut, dan baru menyadari bahwa manusia bertopeng selama ini ternyata adalah ayahnya. Bopo, saya dan Biung pernah melihat topeng ini dikenakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma. Itu kenapa tadi saya memanggil Gusti Prabu? Iya, Bopo yang meminta supaya Gusti Prabu yang mengenakannya. Supaya kamu dan Suliwa mengira bahwa yang menolongmu waktu dikeroyok Citra Genji dan Ki Legawa adalah Gusti Prabu Angling Dharma. Kemudian Galuh pun mengajak boponya untuk kembali ke rumahnya di perguruan Sugaluh. Dan kali ini Mahasura pun bertekad akan mengganikan dirinya untuk bertemu dengan sang istri Dewi Sintawati. Asal kamu tahu saja, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan aleman.
untuk menutupi semuanya itu. Makanya dia bertindak kasar. Pagi itu, di padepokan Sugaluh Dewi Sintawati sedang merumpi bersama pembantunya, sambil napeni beras yang sedang digejrok. Dan tiba-tiba saja Nyai Sintawati pun dikejutkan oleh suara suaminya Empu Mahasura yang menyahuti obrolannya tersebut. Sebenarnya lelaki yang berbuat sero, hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku. Ia pun lantas langsung mencari suaminya tersebut yang hanya terdengar suaranya saja. Kemudian Nyai Sintawati pun melihat Galuh Parwati yang telah pulang di perguruannya setelah beberapa hari tinggal di Kalinggapura. Saya kangen, Yung. Lalu Galuh pun mengajak biungnya untuk menemui boponya. Di saat itulah Dewi Sintawati menangis terharu dan sangat bahagia bisa melihat kembali suaminya. Suasana haru pun tidak terbendung lagi, mereka yang telah lama tidak berjumpa kini saling melepas rindu bersama. Tetaplah, di sana Kakang bisa berkaca bahwa cinta saya kepada Kakang tidak pernah bergeser sedikit pun. Mereka semua pun akhirnya sangat bahagia dan akan mulai membangun kembali padepokan Sugaluh yang telah tercerai-berai sebelumnya. Sementara itu, Syudawirat dan Lokahita pun kini telah sampai di rawa bangkai tempat kediaman Nyai Durgandini. Syudawirat dikala itu pun tampak ketakutan karena lokasi yang dipenuhi dengan hewan-hewan buas serta banyaknya buaya di sungai itu. Ketika mereka hendak disantap buaya, Durgandini pun langsung datang menyambar mereka berdua dan menanyakan tujuannya mendatangi ke kediamannya tersebut. Syudawirat yang kala itu sambil membawa jangkrik kesayangannya, sangat ketakutan sekali melihat wajah seram Durgandini itu yang seperti nenek lampir. Siapa kalian? Dancang. Berani memasuki daerahku. Lantas Lokahita pun menjelaskan bahwa Syudawirat adalah anak Nila Saroya yang sedang dicarinya. Mencari Nyai Nila Saroya. Beliau adalah biung anak ini. Siapa namamu? Syudawirat, Nek. Setelah Durgandini memastikan nama anak tersebut, ia pun langsung mengajak mereka untuk singgah di gubuknya yang sangat terpencil itu. Ikut aku, kutu buaya. Dikala itu, Durgandini pun teringat pesan Nila Saroya yang telah mewariskan pedangnya untuk diberikan kepada Syudawirat. Biungmu mewariskan pedang ini untuk kamu, Syudawirat. Setelah mendapati pedang itu, Syudawirat pun menanyakan keberadaan biungnya. Seketika itu, Durgandini pun sedikit termenung untuk menjelaskannya ke Syudawirat. Biung kemana, Nyai? Saroya bisa mati kalau tidak segera aku tolong. Tolong Nyai, cari dia. Terima kasih. Dan akhirnya ia pun berterus terang bahwa biungnya telah tewas di medan pertempuran. Biungmu tewas dalam pertarungan yang gagah berani. Mendengar itu semua, tangisan Syudawirat pun tak terbendung lagi kesedihan yang mendalam pada dirinya mengetahui biungnya yang telah tiada. Durgandini pun juga tidak sanggup melihat ada air mata mengalir di rumahnya, hingga ia pun menyuruh Syudawirat untuk diam. Dan disinilah awal bara api dendam mengalir pada diri Syudawirat. Diam! Diam! Aku paling tidak tahan ada air mata di rumahku. Peranai kejam Durgandini pun sedikit demi sedikit mulai merasuki jiwa dan raga Syudawirat untuk membalaskan dendam atas kematian biungnya. Syudawirat, di depan kuburan biungmu aku telah bersumpah untuk mengangkatmu sebagai murid. Sekarang terserah kepadamu, mau atau tidak? Pada akhirnya Syudawirat yang masih kecil itu pun dijadikan murid oleh pendekar sesat Nyai Durgandini tersebut. Aku ingin menjadikan kamu seorang pendekar yang perkasa untuk membalas kematian biungmu yang disebabkan oleh pendekar yang bernama Suliwa. Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Mau, Nyai.